Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Nazarudin. Pada kisah inspirasi ini bukan untuk mengguri, ini hanya untuk diri. Saya ada di bagian utara Masjid BPSDM Provinsi Banten. Karena di masjid saya akan bicara tentang kejujuran. Banyak yang menyatakan bahwa orang Indonesia banyak yang pintar, tetapi jarang yang jujur. Terkait dengan ini saya akan cerita tentang robot kejujuran. Ada sebuah keluarga yang si suaminya itu sudah kesal dengan anggota keluarganya, karena anggota keluarganya susah sekali pegang kata-katanya, selalu tidak jujur, istrinya, anaknya. Lalu dia mencari-cari gimana caranya biar bisa mendeteksi kejujuran dari anggota keluarganya. Akhirnya beliau searching di internet, ketemulah ada pameran tentang perangkat alat-alat kejujuran. Akhirnya dia datang ke pameran itu dan dia mencari-cari alat pendeteksi kejujuran, dan dia jatuh cinta pada alat yang sangat sederhana kerjanya, yaitu robot kejujuran. Cara kerja robot ini sederhana. Jika sudah disetel oleh pemiliknya, maka jika pemiliknya menanyakan sesuatu ke orang yang dia mau deteksi kejujurannya, maka kalau yang bersangkutan berkata bohong, robot ini akan menampar kiri kanan, pak pak, ya. Baik, akhirnya dia bawa ke rumah dan nyampe ke rumah cukup larut malam, jam 11-an. Lalu dia karena tertarik dengan alat ini, maka dia coba-coba, dan sedang dia mencoba-coba kedengarlah datang anaknya kurang lebih jam 12 malam. Karena itu malam minggu dan ini terjadi hari Sabtu, ya. Dan datang anaknya, dan si bapak ini memiliki kesempatan untuk pertama kali mencoba robot kejujuran untuk anaknya. Lalu anaknya datang dan dia tanya, dari mana malam-malam baru nyampe ke rumah? Lalu anaknya menjawab dengan itu saja, yang membuat aman jawabannya. Dan itu sudah tahu orang tuanya, bapaknya pasti ini bohong, habis belajar kelompok katanya, ya, padahal malam minggu. Robotnya yang udah setel mendatangi si anaknya, menampar pak pak kiri kanan. Kata bapaknya, kamu bohong, buktinya robot itu nampar kamu. Akhirnya, yang benar dari mana kamu? Dan anaknya akhirnya menjawab, habis nonton film katanya. Udah gitu ya, robotnya ternyata diam, berarti bener habis nonton film. Dikejar lagi sama ayahnya, nonton film apa? Kok sampai larut malam? Lalu anak ini menjawab, film perang. Dan mendengar jawaban itu, robot kembali mendatangi anaknya dan menampar, pak pak, bohong kamu. Yang kamu tonton bukan film perang. Apa yang kamu tonton? Kata sang ayah ini mengejar dan menginterogasi anaknya. Akhirnya anaknya jujur, ya dia bilang film yang dewasa, ya. Ya kalau zaman saya dulu namanya film BF, ya. Akhirnya robotnya dia berarti benar. Wah, bapaknya marah dengan jawaban itu. Kamu masih kecil, baru juga 17 tahun, nonton film yang aneh-aneh. Bapak nih sudah seusia ini, belum pernah nonton kayak gituan. Tak dinyana, robotnya balik kanan, bapaknya datangin, ditampar, pak pak, berarti bapaknya bohong. Belum selesai sampai di sana, ribut-ribut seperti itu, akhirnya ibunya keluar. Dan ketika ibunya keluar, langsung dong ibunya, sebagai seorang ibu muda, ya dia cerewet, ya. Waduh bapak, apa sih malam-malam gini rame? Kenapa itu anak sampai merah-merah gitu mukanya? Ditamparin ya? Itu kan anak kita pak, kok ditamparin? Mendengar jawaban itu, robotnya nyamperin si ibunya, ditampar, pak pak. Berarti anaknya bukan anak mereka. Oke, sekalian, apa hikmah dari cerita ini? Jika kita ingin menuntut orang lain kejujuran, berbuat jujur, mulailah dari diri kita, ya. Seperti bapak tadi, menuntut anaknya jujur, ternyata bapak punya nggak jujur, ya. Yuk, pastikan sebelum memastikan orang lain jujur, pastikan diri kita jujur dulu. Kenapa? Kalau kita tanya,
ya, kalau kita tanya, mau nggak menitipkan anak kita ke guru yang nggak jujur? Pasti nggak mau. Kalau kita tanya, kalau punya uang banyak, mau nggak investasi ke teman kita yang nggak jujur? Pasti nggak mau. Oleh karena itu, setiap orang butuh orang jujur. Dan kita harus mulai jujur itu dari diri sendiri. Baik, itulah kisah hari ini yang ya terus terang udah lama nggak berkisah lagi, sudah sebulanan. Mudah-mudahan menginspirasi. Sampai ketemu lagi di kisah inspirasi berikutnya. Ini bukan untuk mengguri, ini hanya untuk diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.